Oke, Kiki, mengenai inverter ya. Jadi di inverter ini kita lebih tekankan lagi, memang sekarang produk fokusnya lagi inverter. Yang pertama sih penekanan customer, jadi kata customer minta perbandingan lah. Sementara di Prosop ini nggak ada perbandingan. Jadi paling nggak kasih gambaran, semua inverter cara kerjanya itu sama. Jadi nggak ada perbedaan. Nah, masalah kualitas kita baru bisa ngomongkan dari sisi kualitas yang seperti apa, dari mungkin dari sisi outdoornya, kekuatan outdoornya, terus lapisan fin yang ada di indoor, lapisan fin yang ada di outdoor, itu salah satu penekanan. Terus contoh, kalian juga harus ketahui kalau perkalian kita kan sudah 700 ya, itu harus sebagai acuan. Kenapa? Karena kalau ngomongin yang 500 otomatis kalau kita kasihnya salah atau tipis, katakan kebutuhan ruangan tersebut 5.300. Nah, sementara BTU kita kan 5.000. Nah, selisih 300 ini bisa jadi bumerang. Kenapa? Karena otomatis listrik yang dayanya itu akan terus meningkat. Contoh, ketika ini saya nyalakan, dia akan dari watt terendah langsung ke watt maksimal. Nah, kalau ruangannya terlalu luas, otomatis di watt meter kita itu bisa sampai 700 watt. Yang seharusnya padahal yang kita ketahui untuk yang setengah PK hanya di 370. Tapi kok bisa sampai 700? Karena dia terus meningkat. Masih belum bisa mengejar suhu yang kita inginkan. Sementara suhu kita yang kita setting katakan 20 derajat, apalagi 16, malah akan lama tercapai. Dan di situ yang seharusnya kalau perhitungan di kalkulator inverter per harinya, katakan per harinya cuma Rp3.000, nah bisa-bisa per harinya bisa 6.000, 7.000. Nanti bisa jadi komplain kembali ke diri atau ke kita. Nah, ini contoh daya tarikan, kalau bisa dibilang ini daya tarikan yang soft start. Kenapa aku bilang ini soft start? Karena naiknya nggak langsung seperti yang standar atau yang luar. Dia otomatis kita nyalakan, dia nggak akan berjalan pelan-pelan ke atas sini, tapi dia langsung ke watt tertinggi. Watt tertingginya berapa? Kalau 370 berarti di sekitar 420 watt. Kita lebih 20-30% dari watt tersebut. Nah, ini kan terus naik, berhubung ini ruangannya dingin, dia mungkin nggak langsung ke maksimal karena ruangan sudah dingin. Kecuali kalau ini kalau pagi nih, katakan jam 9, mall belum buka, AC belum nyala, kita nyalakan, aku yakin ini bisa sampai 500 lebih wattnya. Seperti itu. Dari sini kita bisa tekankan ke customer kalau kita ada teknologi soft start-nya, terus juga penyesuaian kalau ruangannya sesuai pencapaian suhunya dia akan turun. Terus di sini di remote ini ada power drop. Nah, nggak tahu kalau setahu saya untuk power drop ini nggak semua ada. Jadi ini juga menjadi peluru buat customer kalau kita ada power drop. Power drop ini bisa menurunkan daya konsumsi daya listriknya ya, sampai 50%. Kalau kita tekan sekali 30%, kalau 2 kali berarti 50%. Tapi catatannya kalau kita 50% otomatis di suhunya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau kita inginkannya 18 derajat, dia nggak bisa. Tapi di situ si AC bisa menyesuaikan suhu udara. Jadi nggak yang suhu banget, panas, nggak, tetap sejuk. Cuma nggak sampai yang mendinginkan sesuai harapannya kita setting di remote. Nah, balik lagi di sini ada daya listrik minimum hanya 190 watt. Ini menggunakan power drop. 190 watt. Jadi kita klik 2 kali dia akan turun sampai dengan 190 watt. Terus teknologi kedua yaitu selain power drop ada smart cleaner. Smart cleaner kita juga arahkan karena ini juga menjadi poin plus ke customer. Kenapa? Karena yang seharusnya customer 2-3 bulan sekali cuci AC dengan menggunakan ini, tapi kadang orang yaudah berarti aku nggak cuci, nggak aktifin. Kita harus tetap arahkan untuk mengaktifkan ini paling tidak 1 bulan sekali. Itu 1 bulan sekali ini harus diaktifkan di dalam kondisi mati, bukan dalam kondisi nyala. Nah, ini kan terus naik, stabil naik, tapi tidak sampai yang
500-an lah saya rasa, karena ruangan dari ini. Nah, kalau ruangannya perhitungannya katakan 5 kali 5 kali 5 kan ini ngomongin karena di sini banyakkan orang-orang yang levelnya berbeda. Kita ngomongin aja rata-rata kamarnya 5 kali 5. Nah, 5 kali 5 itu kalau kita kalikan 500, satu PK, 1,5 PK udah cukup. Tapi kalau kita kalikan 700, itu kurang lebih sampai berapa ya, 7 BTU. Jadi itu membutuhkan 2 PK. Up-nya kita up. Kalau kita up, kita berani jamin. Kenapa kita berani jamin? Karena yang pertama yang seperti diinfokan dengan Ibu Jumi, kalau ruangan tertutup, perhitungan sesuai dan kita up lebih besar, otomatis dingin akan cepat tercapai dan luar akan lebih cepat turun. Jadi dia tidak ngejatuh. Contohnya aku katakan P1 kali ini, 1 kali level langsung 2 lah ya. Jadi ketika kita power button 2 kali, dia akan turun hingga ya kalau ngomongin 190 ini dengan catatan ruangan benar-benar tertutup. Mungkin ruangan terlalu luas, ya saya rasa 210-an sih. Segitu sih kalau di sini. Nah, tantangan kita mungkin kalau komparasi enaknya di sini itu nggak ada yang kita compare secara langsung dan nggak ada pesaing. Kalau nggak ada pesaing, otomatis kita bisa lebih enak ngecap, ya. Nah, terus lagi mengenai inverter itu kalian sudah ada kalkulator inverter, jadi kita harus sampaikan tidak hanya dengan ditunjukkan perhitungan, tapi dengan logika yang bisa diterima oleh customer. Contoh katakan kalau per bulannya itu dia bisa saving 100.000 per bulan dalam 1 tahun 1,2. Kalau setelah garansi habis, ini garansi 5 tahun, dia bisa hampir 6 jutaan. Lah ketika 6 juta itu kita bisa belikan AC yang baru lagi, jadi nggak perlu repot-repot. Anggapannya gini, customer jadi bisa tahu kalau customer beli ini selama 5 tahun dia aman, apalagi inverter ya, selama 5 tahun dia aman. Mas mbak, kalau garansi habis gimana? Ya tinggal beli lagi aja, karena sudah saving money 100.000 per bulan dalam 5 tahun ke belakang. Itu bisa dapat AC baru lagi dengan garansi yang baru lagi. Jadi customer merasa dia berinvestasi secara saving money-nya tadi. Terus masalah kadang ada orang, mas inverter itu dinginnya lama. Kalau perhitungannya sesuai itu enggak, itu tetap. Kalau ngomong dinginnya lama bisa jadi karena ruangannya luas atau ruangannya kecil tapi buka tutup. Nah, yang seperti itu bisa dikatakan ruangan berbeda dan otomatis dinginnya akan lebih lama. Terus lagi kita ada double over ini kita tidak seolah-olah ngomongin double over itu ada 2. Jadi misalnya seperti itu. Tapi kita ngomongnya double over ini kalau kita penempatan di tempat tidur, di atas tempat tidur, otomatis yang sebelah sana kena, yang bawah tempat tidur kena. Kalau satu swing itu biasanya pemerataannya sedikit lebih lama. Kalau 2 swing, pemerataan di lokasinya jauh lebih cepat. Nah, itu mengenai pengetahuan tentang inverter. Terus untuk yang advance, kan ini kan F5 ada fitur smart cleaner-nya, ada fitur double over-nya. Kalau yang advance kita tekankan 2 menit sudah dingin. Karena kalau aku ngomongin dia si advance ini punya namanya teknologi turbo. Jadi dia bisa pendinginan lebih cepat. Kayak gitu, pendinginannya si advance ini dia jauh lebih cepat daripada F5. Kenapa harus pendinginannya? Dan juga dari segi ini lebih elegan lah ya. Dan dari sisi saya mungkin dari kalian juga merasa kalau tampilan ini lebih elegan. Dan ini biasi. Terus masalah besar mas, perbedaan setengah PK sama 1 PK nya apa? Kalau secara bentuknya hampir sama, diameternya hampir sama. Itu sih. Nah, dari sini ada yang tanyakan dari inverter mengenai penekanan. Ada power drop-nya? Gimana?
bukan F ada power drop. Remote-nya sama nggak mas? Rasanya nggak. Remote-nya kalau yang ini itu lebih nggak ada ini ya kak, pakai remote yang kayak lama kan, yang tombolnya kecil-kecil itu enggak, tapi kita bisa turun sampai 180 tanpa di bawah. Tapi ini dengan catatan tadi ruangan juga sesuai. Terus mengenai inverter ini kita kan sudah tahu kalau kita sedang ada produk fokus. Nah kalau ngomongin produk fokus ini memang sedikit challenging karena kenapa? Katakan targetnya 40, berarti kalian harus paling enggak bisa menjual 5 atau 6 unit per bulan. Itu masih masih kurang lebih masih 15% dari target. Ya saya harap kalian bisa kejar itu. Terus perihal apa yang paling sering customer tanyakan mengenai inverter? Karena di sini kan nggak ada produk standar maupun luar. Harganya mahal daripada inverter merek lain. Harganya lebih mahal daripada inverter merek lain. Kalau kita apple to apple dengan perbandingan yang sama, kita memang kiblatnya itu di arah daikin. Kenapa? Karena aku bisa ngomong daikin karena dari punya beberapa level inverter yang berbeda. Nah, dari situ harganya juga sangat bervariatif. Nah, di Gree ini dengan katakanlah ngomong Gree itu punya 3 kan, combo split, F1, F5. Nah, di sini satu unit itu kita bisa tahu penekanan produknya seperti apa. Sementara mereka dengan yang seri yang inverter yang biasa saja harganya hampir sama. Tapi kalau ngomongin kualitas, kita mungkin jauh lebih worth it. Terus kalau kita perbandingannya dengan brand komputer lain apa nih? Kalau jadi kita lebih murah daripada brand D. Kalau brand L, brand S itu kan dia jauh lebih murah. Ya, tapi kita bisa tekankan lagi kalau secara kualitas kita sama seperti yang dipresentasikan dari awal kemarin. Jadi dari segi kondensornya, evaporatornya, lapisan filmnya itu sangat berbeda. Kayak gitu sih. Nah, dari sini ada yang tanyakan